Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. We are back setelah beberapa minggu udah nggak kelihatan nih. Tapi we are back again. Nah, sebelum kita ngomongin game week 29, gimana nih Mike? Double game week 28 ya kemarin. Mantap. Green Green Arrow. Arrow gue lumayan. Maksudnya game week ranknya so far one of the best juga gitu. Jadi kayak I can't complain much. Dapat berapa? 76 kalau nggak salah. Oh, nice. Iya. Dan kayaknya lo tuh kemarin 76 tuh lo, kalau gue nggak salah lihat ya, top 3 deh di FPL Bias podcast. Nomor 3 highest Oh scoring iya. game. Hmm. Nomor 1 siapa ya? Eh, ada Power Pau 87 poin. Orang tuh orang gila sih. Jangan caranya. Dia ada Onana cuy 11 poin. Palmer Kan gue bilang apa? Defense MU tuh lagi mulai bisa diperhitungkan coy. enggak. Gue aja Dallet enggak percaya. Enggak. Belum. bisa as long as lu nggak beli pemain defense MU bisa Ya. coy. Ya itu bisa ya, benar. Boleh. Kampret. Terus lo ada siapa aja sih yang bikin lo 76? Gue ada Palmer sama Son Of course. Of course. dan Gross. Oke. Terus gue ada Stupinan. Kayak pembedanya tuh cuma di Gross. Pembedanya tuh di Gross, di Estupinan, sama di Hmm. Poro. Banyak orang meninggalkan Poro kan karena recent formnya dia kan. Pada fokus di double defense Arsenal lah gitu kan. Ya. Nah, the only reason kenapa gue masih punya Estupinan karena gue nggak bisa jual aja sih. Setiap minggu pasti ada pressing matters, other pressing matters aja gitu sebenarnya. Tadi udah hampir. Gue bilang berkali-kali kan, gue mau Bradley gitu kan. Anyway, Yeah. ya udah. Not bad. Estupinian lo keep terus dapat 6 poin. Terus ada Gross juga kan? Ya udah. Poin. Bedanya di sana sih Pedro, Estupinan, Gross. I think that's the. Karena banyak juga yang punya Son kan sebenarnya. Ya. Tapi itu sih Son dan Palmer sih kombonya kalau ada dua-duanya itu most likely akan dapat Green Arrow juga sih anyway. Banyak kok yang punya Son sama Palmer. Pretty sure kalau gua nggak salah lihat emang pembedanya gua tuh di Gross sama Estupinan sama Poro. Not bad. Ya, gue juga nggak setinggi lo, gue cuma dapat 62 poin. Untung gue mainin Garnacho tuh, dapat 9 poin. Sama gue juga ada Son dan Solanke ya. Kapten semua orang Solanke sih, 16 poin. Sisanya blank. Tapi nggak apa, yang penting masih Green Arrow nih. Streak gue masih lanjut terus. Gue harusnya bisa dapat lebih banyak, woy. Karena si tuh kiper lo tuh bolot si Ramsdale. Jadi double defense Arsenal gue cuma dapat 2 sama 1 poin, anjir. Sumpah. Makanya kan lu sendiri yang bilang nggak lu aja nggak favor double defense. Ya, tapi masalahnya kalau Arsenal bisa dibilang boleh lah, karena kan Arsenal sekarang so far best defense in the league kan. Jadi ya udah, why not? Nggak ada Raya. Ramsdale bolot banget, anjir. Iya cuy, babak pertama gawat sih. Walaupun babak keduanya meyakinkan. Gue dendam sih itu tuh sama Ramsdale, kampret. Kayak gampang lah, bisa lah Brentford. Anjir. Anyway, ya adalah let's move on. Kita bahas update FPL by Spot Mini League dulu nih. Yang kayak tadi gue bilang, yang paling tinggi game week 28 kemarin itu ada tim Power Pau. Dia dapat 87 points. Kayak tadi gue bilang juga, dia ada Onana, dia ada Zabarni yang ngegolin pas lawan Luton kemarin. Dia ada Son dan Palmer, dan dia nge-triple captain Solanke. Untung aja pas lawan Luton Solanke ngepoin, kalau enggak 0 anjir. Kesian banget sih triple captain. Itu kayak kursnya deh, kayak siapa waktu itu juga kayak gitu? Si Watford, siapa? Dennis. Oh Pedro. Bukan. Enggak. Dennis benar Iya Dennis. kan, yang double game malah game pertamanya malah merah tuh -3, ngakak sih. Anyway, kalau updated peringkat 1 sama 4-nya nih, peringkat 1 masih ada Whiplash nih, nggak goyang-goyang dia, di totalnya 1780 points. Nomor 2 juga ada Sri Mulat, 1756. Nomor 3-nya ada Timnat Kocil, 1400
1747 dan 4-nya ada Sundriver dengan 1738. Ini pas kita terakhir kan si Whiplash agak jauh ya. Sekarang udah mulai mendekat nih. Karena Yang kayak gue si lebih Whiplash 50-an poin deh kayak Red Arrow. Makin mendekat nih. Mike lu iyalah berapa? Lu 7 ya sekarang ya? Berapa sih? 9 8. 9 9. Ya 789 tuh sebenarnya sama kan mereka Iya, kalian. saya kan gue bilang bisa gue yakin bisa. Oke. Sombong ntar Red Arrow langsung kayak wah turun drastis loh. Enggak sombong. Tapi kan lu harus percaya aja dulu. Kalau lu aja nggak percaya ngapain? Lu gimana lu bisa? Lu harus percaya dulu, Bro. Anjir. Oke. Motivatornya motivational quotes. Oke, sebelum kita lanjut bahas FPL aset mana aja nih yang essential game week ini, kita mau bilang thank you yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe di YouTube kita FPL Bias Podcast. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel dan follow IG dan social media lainnya. Oke, let's get into blank game week 29. As a refresher nih, game week 29 akan jadi blank game week terbesar season ini karena most teams akan main di FA Cup. Dan as a result, jadi game week 29 ini cuma ada 4 fixtures doang nih, atau 8 tim yang akan main. Jadi akan ada Burnley versus Brentford, Luton versus Nottingham Forest, Fulham versus Spurs, dan West Ham versus Aston Villa. Nah, most managers juga pasti akan mainin free hit chip ya minggu ini, termasuk gue. Gue enggak. Bohong habis. Iya nggak mungkin. Karena gue aja nih dengan current squad gue nanti di game week 29 cuma ada 3 orang doang yang akan main di outfield nih kalau nggak pakai free hit. Lo gimana? Lo ada berapa pemain yang akan main di 29? 2, 3. Gue cuma punya 4, sorry 4. Ya. Gue cuma punya Son, Son dan Poro, Watkins, Reguilon. Ya gue cuma 3 deh. Well, kalau gitu paling karena kita both free hit dan most people juga most likely akan free hit juga. Episode ini kita bikin free hit draft aja kali ya, Mike? Ya nggak sih? Dan bagi yang udah nggak punya free hit chip ya cloud aja, nggak deng. Ntar kita bahas. Oke, Mike, langsung aja nih. Seperti biasa kita bahas dulu yang essential sekali ya, atau yang must have di blank game week 29 ini. Karena kita pakai draft, kita mulai dari kiper dulu kali ya. Kan most managers nih punya Areola kan, termasuk lo. Dan kebetulan dia juga akan main kan di game week 29 nanti. Tapi secara kita pakai free hit, are you going to stick with Areola atau is there a better option? Ya better optionnya pasti cuma Flecken gak sih? Tapi I think I will have both last minute decision sih. Soalnya West Ham kan bolong banget dan Areola tuh mainnya bakal ngelawan Aston Villa gitu loh. Watkins tahu sendiri kan kadang-kadang suka kesurupan kalau main di home. Jadi ya, mungkin Flecken sih. Tapi we'll see. Flecken obvious pick apa ada yang lain gak sih? Kayak misal, I don't know, like Lance-nya Forest yang akan lawan Luton, atau even Luton goalkeeper si Kaminsky. Apa obvious pick-nya Flecken? Kayaknya kalau fixture wise sih Flecken nih. Ya sih, lawan Burnley ya, away. Cuman Burnley juga kadang-kadang suka curi-curi gol nggak jelas gitu nggak sih? Ya, dan tadi kan sempat bilang kipernya Luton ya. I don't think bisa deh, karena kayak mental lagi hancur nggak sih? Kemarin tuh lebih parah daripada Istanbul, coy. Comebacknya. Itu gokil sih, itu comeback. Itu best comeback of the season atau mungkin history EPL One of the best comeback in the world kali, in the ini kali. Bahkan kayaknya kalah kali yang MU juara Liga Champions comebacknya juga. 3-0 jadi 4-3 tuh parah sih. Iya makanya Istanbulnya kalah kan gue bilang. Jadi kayak mentalnya lagi lumayan goyang gitu. Jadi dan kita kan pasti maunya punya aset yang attacking return-nya tinggi kan. Kalau suruh pilih
kiper atau Doughty, gue pilih Doughty sih. Jadi I don't think itu deh, Flecken aja deh. Oke. Ya, gue juga setuju sih. Flecken kayaknya emang obvious pick. Oke, Or next. the other pick adalah kipernya Aston Villa kalian kalau mau. Emi Martinez. Iya. Mm-mm. Walaupun lawan West Ham. Ya bisa aja. Dia tepis penalti kan, sering banget tepis penalti tuh. Iya sih. Benar. Ya, oke. Kalau mau sedikit offside ya, sedikit diferensial, Emil Martinez. Menarik. Oke. Next kita ke defenders. Siapa aja nih, Mike? Defenders yang must have dulu nih. Reguilon dan Pedro Porro menurut gue. Karena attacking return-nya tinggi dua itu. Ya oke lah. To be fair, Pedro Porro sejak ada Madison nggak setinggi itu karena dia udah nggak ngambil corner, nggak ngambil bola mati. Tapi still dia maju banget gitu. Dan kalau mau coba kan maksudnya sekarang masih banyak juga yang punya Pedro Porro kan. I think sekarang obvious pick-nya bakal Pedro Porro gitu loh. Dan kalau mau coba beda-beda dikit ya Udogi. Karena Doughty juga udah obvious pick nggak sih? Semua orang punya Doughty kan dari era kemarin kan. Jadi menurut gue yang must-have-nya untuk ngakal-ngakalin perbedaannya adalah Reguilon dan Pedro Porro. Dan Pedro atau Udogi. Oke. Ya gue setuju sih. Ya gue of course gue juga jawabnya Doughty dulu. Obvious pick. Template juga pasti akan most likely semua orang akan punya Doughty. Mau itu free hit atau enggak, ya kan? Dia ya Doughty emang udah. Gue gak punya deh. Emang lu gak punya? Wah, oke. Ya, tapi pasti lo akan beli kan dia minggu ini, ngambil dia. Belum tentu. Iya, minggu ini ya. Ya tapi kan, ada pilihan lain juga. Tadi gue lupa ngomong satu nama sih. Alex Moreno, bos. Incaran nama gue. Dia nyerang banget kan. Ayolah, come on. Iya. Jadi main di home gitu loh. Kita udah setuju ya. Musim ini ketika kita cari defender, kita nggak nyari clean sheet. Kita nyari yang attacking rate-nya tinggi gitu. Dan Moreno salah satu yang tinggi menurut gue nih bisa. Gue considering main 4 back by the way. Wah, gokil. Berani juga Bapak. Big risk. Oke, ya I think that's pretty much the essential defenders ya. Ya gue juga setuju sih, Doughty, Pedro Porro, Alex Moreno boleh lah. Oke, lanjut nih ke midfields. Siapa aja nih Mike? Yang essential dulu kali ya pasti Son. Madison nomor 2 menurut gue yang obvious. Nah, baru kita bisa main-main ini yang lain nih. Tadi sebelum kita rekaman lo sempat ngomong Brennan Johnson menurut gue juga quite a good pick gitu. Atau Kulusevski, kita nggak pernah tahu kan. Dan pasti sumbangsi golnya yang ketiga tuh di antara dua itu nggak sih? Pertama pasti Son, kedua Madison, ketiga antara Kulu atau Johnson nih. Tinggal pilih mau yang mana. The other obvious pick adalah Bowen, Kudus. Habis itu tadi ada siapa? Lu bilang Bailey. Gue setuju sih sama itu Bailey. Or kalau mau gila dikit Paqueta coy. Ya. Sebenarnya Kudus juga ini sih differential banget sih. Dia nggak nyampe 10% anyway. Cuman kadang-kadang suka agak sulit nih. Kayak kemarin waktu imbang 2 sama Burnley dia bengong gitu loh. Walaupun di 2 pertandingan sebelumnya dia nge-point terus. Ya kan? Ya, setuju. Nah, nih kalau kan tadi lu udah bilang juga kan Brennan Johnson. Berarti kan itu udah 3 dong Spurs lo. Kalau lo dikasih pertanyaan nih next question ya, lo mendingan 2 midfield 1 back atau langsung 3 midfield Spurs? Pasti obvious karena yang the obvious one pasti kita triple up Spurs kan buat game week ini. Apalagi kalau kita free hit, ya kan? Nah, pertanyaannya 2 midfield 1 back atau 3-3-nya atau even maybe 2 tengah sama 1 depan? 1 depan siapa? Warner. Iyalah.
Jujur belum tahu sih. Kayaknya gue bakal beli dulu, decide-nya last minute. Hmm, oke, oke, oke. Bisa, maksudnya Johnson juga menarik gitu loh. Cuman you'll never know kayak gini, Johnson dan Pedro Porro sama-sama menarik. Tapi on the other side, Bailey sama Moreno juga bisa cover, ya kan? Hmm. Dan gue tambahin satu lagi deh. Bailey juga sebenarnya ada replacement-nya, Douglas Luiz. Douglas Tapi Luiz mungkin main. nggak semenarik itu, tapi dia ngambil penalti masalahnya. Tapi seberapa sering sih lo dapet penalti? Ya lumayan. Ya Apalagi kemarin kalau aja. lawannya West Ham gitu, kalau kayak Nah, lo very nggak lawan Arsenal coy. Kalau lo dapet nggak, kalau lo lawan Arsenal lo mungkin nggak dapet penalti, ya ya kan? ya Arsenal nggak pernah dikasih penalti coy. itu topik lain, itu Arsenal fans dan referee lah itu. Enggak, ini ya against Arsenal kan. Anyway, ya, balik lagi balik. Anyway, ya gitu kan. Tapi ya pasti obvious yang essential dulu, balik lagi ke essential. Son of course ya kan, Jadi Son, Madison, yes, itu dua Bowen, itu harus. Dan siapa, maybe Bailey Bowen, ya, ah ya Bowen, Bowen. ya Bowen, Bowen, Sisanya baru kita bermain-main. yes, true. Oke, kalau gitu moving on to forwards, siapa nih Mike, essential dulu. Bis lah, Watkins, Tony lah, udah gak ada pilihan lain. Baru kita ngomongin, kita langsung ngomongin diferensialnya siapa nih. Oke, ya udahlah. Ya, essential itu basically template sih. Oh ya udah kalau gitu ke differential aja langsung. Siapa nih Mike? Obvious gak sih? Pasti ini Morris. Tapi semua orang punya gak sih? Gak tau gue. Di FL Bias kayak banyak yang punya Morris somehow. Kemarin gue ngintip-ngintip. Banyak. Iya kan? Ya karena mereka mau ngambil double game week 28 kemarin kan. Hmm. Hmm. Kayaknya sih nggak banyak yang bisa dipilih ya coy. Paling Muniz, Hmm. uh, Muniznya Fulham. Udah. Buat gue ya. Nggak ada lagi. Hmm. Werner angin-anginan, terlalu angin-anginan. Ya. Kemarin seharusnya dia bisa, sebelumnya tuh seharusnya dia bisa ngegolin loh. Itu yang kemarin apa yang minggu lalu? Yang udah sendiri coy. Iya. Liga. Iya. Kayak 2 minggu lalu. Iya, Gila itu bro. Warner sulit. sebenarnya Werner dan siapa namanya? Werner dan Brandon Johnson tuh sharing minutes sih sebenarnya. Ya. Ya. Tapi either kita kalau ngeliat Spurs main, ya mereka attacking banget dan very very mereka main sampai benar-benar attackingnya sampai akhir banget. Kayak kemarin lihat lah sama Aston Villa, Hmm. nggolinnya 8 menit 80-an juga kan, sampai 80-an. Hmm. Ya jadi kayak pasti either Brandon Johnson atau si siapa namanya Werner, mereka akan main dan akan ganti-gantian siapapun yang starting, dan tetap aja masih bisa dapat points walaupun mainnya dari bench juga. Ya kalau gue juga differential gue, kalau tadi lo udah bilang sih, kalau dari defender Udogi, kalau di tengah sih Brandon Johnson tuh menarik banget. Udah 3 returns since game week 23 dan 2 returnnya itu ada di 2 game week terakhir kayak yang tadi lo bilang. Ya pas lawan kayak di game week 27 tuh yang dia main off the bench, dia cuma main 27 menit tapi dapat skor juga, dia golin. Dan kalau dari eye test sih ya Brandon Johnson sih menarik. Makanya itu tuh pertanyaan the most question tentang Spurs asset. Lo mau attack, full attack, 3 midfield, atau tambah defense-nya? Karena Ya sekarang nggak simpel banget sih sebenarnya. Lu lebih percaya Poro atau Moreno, ya kan? hmm, Karena udah gak ada lagi kan back. Atau lu lebih percaya, dan pertanyaan kedua lu lebih percaya Bailey atau siapa tuh namanya tadi, Johnson. Simple. Karena most likely Kudus sudah masuk, gitu kan? Nggak mungkin dong lu pasang Barkley. ya kalau ada, ya kalau bagi yang nggak punya free hit kan Barkley was an option Wah sebenarnya gila, di game week 28 kemarin. gila sih. Ya well anyway, tapi ya again nih, Kemarin kalau pada Zabarni nggak sih? Sama ya Semenyo Zabranya ya? beberapa. Hmm. Hmm. Kalau Muniz ini
kan si Spurs lawannya Fulham kan, dan Fulham mainnya at home. Muniz lagi on fire banget nih, 4 kali return di 6 game weeks terakhir dan 2 kali sampai double digit. Ya lawan Spurs di home, kecuali yes. waktu Lawan Spurs susah, tapi ya mereka again main at home dan kita tahu lah Spurs very attacking, jadi sebenarnya ada chance juga sih buat Fulham ngegolin, dan kalau Fulham ngegolin most likely dari Muniz kan. Iya. Nah jadi again lo mau risk Pedro Porro yang akan lawan Muniz yang lagi on form banget, atau ya itu sih dilemanya yang buat blank game week 29 ini. Sama gue tambahin lagi sih, differential gue satu lagi, Wissa. Cuma ya Yohan Wissa, lo bitter aja karena kemarin Ramsdale dibobolinnya gitu sama Wissa. Enggak, gue gak peduli men. Tapi tuh orang kasar banget sih mainnya, gila. Gak ngerti gue. Soalnya udah merah sih. Ya, enggak sih. Tapi on a serious note, kayaknya at some point gue sempat mengandalkan Wissa sih sebagai diferensial dari itu. Tapi kacau. Iya ya, gue ingat. Waktu itu Tony nggak ada. Pas awal-awal. Siapa yang nemenin Mbumo? Wah, Wissa nih diferensial. Hancur, gagal total bos. Dan gue ngeliat adanya Tony membantu sih. Tapi jangan lupa mereka punya Mope. Ya, tapi semenjak Wissa udah main, Mope agak udah turun sih menitnya. Ya, kalau ngeliat yang kemarin sih mungkin Mope sekali ya. Ya nggak tahu sih. Gue tetap nggak percaya Wissa sih. Bukan karena yang ngebobolin Ramsdale ya. Ya, tapi masalahnya again form over fixtures nih. Minggu ini Brentford akan lawan Burnley walaupun away, tapi tetap aja lawan Burnley, one of the worst defense in the league. Ya kan? Jadi kalau double up sebenarnya Wissa sama Tony, menurut gue lawan Burnley bisa lah, harusnya at least both of them got points. Gitu sih. Ya, iya sih. Oke, nah sebenarnya ada 2 tim nih Mike yang belum kita mention sama sekali, Burnley dan Forest. Dari Burnley ada yang menarik nggak menurut lo? Nggak ada Samsung. Sulit. Kalau dari Forest, gue kalau paling dari Forest doang, Elanga. Oh, Elanga. Ya lu mah itu bias. Bukan karena Elanga XMU, tapi ya kalau dilihat ya dari game week 23, kalau Elanga dibandingin sama semua pemain dia dari 8 teams ini, Elanga itu nomor 2 buat big chances over 90 minutes di 1,35, cuma di bawahnya Watkins. Terus XG over 90-nya juga nomor 2 di bawah Watkins. Dan XGI goal involvement-nya over 90 juga, itu dia nomor 2 among midfielders, cuma di bawah Bailey. Sebenarnya kalau ya dari minute wise dari data sih menarik kan, tapi gue personally gue nggak bisa masukin dia nih karena posisinya udah keambil semua kan ya, kecuali kalau gue again berani ngambil lawan. Biasa kan lu berani. Ya, tapi I don't know, dengan semua orang ngambil free hit, I don't know, agak takut juga sih. Gue setuju sih sama lu. Kalau kita lihat semua dari aset-asetnya Nottingham, yang paling meyakinkan kayaknya cuman untuk dapat poin itu cuman Elanga, karena yang lain awalnya Gibbs White bubar. Ya makanya ya paling either Elanga atau Gibbs White sih, tapi again even Elanga juga most touches in the box sih dari semua Nottingham Forest. Gitu. Oke, terakhir nih Mike, buat managers yang udah pakai free hit chipnya, menurut lo kan berarti most likely akan ambil hit kan atau minus buat ngambil player yang akan main di blank game week 29 ini. Kira-kira menurut lo the ideal hitnya itu minus berapa sih? Nggak usah menurut gue, sumpah. Lu mau ideal kayak gimana? Kalau most likely orang cuma punya 2 atau 3 pemain, 3 maksimal 4 deh kayak gue gitu kan. Lu mau ngejar sampai berapa? Sampai minus 6? Nggak mungkin kan? Sampai 2 pemain lagi minus berapa gitu. Mending nggak usah sih. Save the transfer, play it, we fight another day. Sumpah. Mau ngapain lagi?
4 dari 11, coy. Ya makanya kayak atau gini deh, di ideal yang harusnya main yang bisa dimainin deh di blank game week 29. Kan nggak 11 tuh agak optimis ya menurut gue. Kira-kira berapa nih minimum deh? Berapa, Bingung nggak? coy? Karena kita ngomongnya yang realistis. Gue punya 4. Orang-orang pada umumnya punya berapa sih? Ya 4. paling punya 6 kali, atau kalau itu kalau yang udah nge ini ya, udah nge Oh, gue punya 5 deh ternyata karena gue punya Areola. ya kan nggak ngaruh kan kiper. Iya sih. Ya maksudnya kayak berapa nih kira-kira pasti kalau yang planningnya udah bener sih harusnya bisa sih kayak dengan Menurut gue aman tuh lu harus punya 9 pemain sih. Gue inget banget salah satu game week gue juga cuma main dengan 9 pemain gitu. Nggak jeblok-jeblok amat gitu. hmm, More than that kayaknya hancur sih. Serius, serius. Kayaknya eh, salah satu game week itu gue main dengan 9 pemain. Iya, benar. Game week 26. Even worse. Main dengan 8 pemain. Hancur banget tuh. Serius. Gue nggak ada apa Trippier nggak main, Richarlison nggak main, Højlund nggak main. Jadi sisanya 8 pemain. Regular minus. Jadi nggak usah dihitung. jeblok ya. Banget coy. Oke, ya Jadi buat menurut yang gue paling aman 9 sih. oke. Iya tuh, game week 26, game week rank gue tuh salah satu yang paling buruk. Ranking 4,5 juta. Anjir, jauh sih. Makanya. Hmm. Ya udah. Berarti kalau gitu bagi yang managers yang udah pakai atau nggak punya lagi free hitnya, kita cuma bisa ngomong good luck aja. Iya, gimana lagi? Kecuali Untungnya kalau cuma kalian emang udah ngeplan bener-bener ya sampai for this blank game week 29. Kalau if that's the case then all the best. Tapi ya again nggak, kalau karena yang most likely orang-orang akan nge wildcard setelah ini kayak gue. Setelah hmm, game week ini gue mungkin akan wildcard gitu kan. ya karena dengan Mau masukin Salah, mau masukin Son, mau masukin Haaland, gimana caranya? Coba deh gitu. Menurut gue sih sekarang bisa ya dengan nggak ada tren. ya dengan Dan dan juga kan setelah game week 29 ini kita kan tahu kan ya. siapa aja yang akan lolos di FA Cup dari FA Cup kan. Jadi Hmm, game week 34 itu yang akan double dan blank, dan 37 double juga itu udah mulai kelihatan lagi, lebih kelihatan kan. ya. So yeah, that's good. Oke. Ya udah kalau gitu seperti biasalah kita kasih tahu dulu transfer, nggak usah transfer lah ya. Kita Udah pilih tadi siapa kan. aja, formation dan captain picks-nya. Gue duluan kali ya. Hmm. Dengan free hit gue sekarang di draft ke 1974 ini. Di draft gue sekarang sih kiper Flaken. Gue mainin 3-4-3 dulu. Di back gue masih ada Pedro Porro, Doughty, sama Cash. 4 tengah gue itu Son, Madison, Bailey, sama Bowen. Dan di depan 3 gue itu ada Watkins, Tony, dan Wisa. Di bench gue ada Kaminsky, Elanga, nomor 1, nomor 2-nya Toffolo, backnya Forest, dan ketiga ada Vitinho, backnya Burnley. Gitu sih. Tapi again, dilema yang gue punya ada 2. Antara gue mau percaya dengan backnya Spurs, si Pedro Porro, atau either that atau gue mainin 3 midfield Spurs, sama depan itu doang sih, antara Wisa atau Muniz. Gitu. Itu form versus fixtures antara Wisa atau Muniz gitu sih. Tapi most likely ya dari sekarang sih cuma ini dulu nih gue, Wisa dan Pedro Porro yang masih main di tempat gue. Kapten 50-50 antara Watkins atau Son, tapi dengan melihat performance-nya Son kemarin lawan Villa, kayaknya gue taruh di Son dulu.
depends on press con-nya Enge tentang Richarlison. Kalau Richarlison dibilang fit, dan most likely mungkin gue akan pindah ke Watkins, karena kalau fit, karena kan pasti Richarlison main, dia akan main di nomor 9 kan, dan Son akan pindah ke kiri lagi. So ya, gitu sih. Tapi belum tentu sih. Bisa aja walaupun fit dia masuknya dari bench karena menurut gini, mainin Son di kiri itu akan ngorbanin Maddison, dan gue rasa dia nggak akan ngorbanin Maddison karena Maddison sejak ada Maddison, waktu Maddison nggak ada, formasinya berubah nih, nggak ada lagi pemain nomor 10, dia mainnya double pivot, double 8. Nah sejak ada Maddison yang benar-benar nomor 10 terus ditemenin sama dua gelandang bertahan ya gitu. Jadi menurut gue walaupun adanya Richarlison, I don't think dia akan ngubah the winning team deh. Sekarang soalnya udah lumayan dapat ritme. Son di tengah, di kanan ada Kulu, di kiri ada Werner, atau Johnson dimasukin gitu kan. Andai kata Richarlison masuk pun mungkin di kiri sih. Karena sulit lah gitu. Kalau kemarin kan dia terpaksa harus ngorbanin karena nggak ada Maddison gitu. Nggak ada creator, nggak ada prime creatornya gitu. Yeah. Menurut gue ya. Oke. Food for thought aja. Yes. Oke. Kalau lo gimana? Lo milih siapa? Formation lo apa dan milih siapa ya jadinya? Gue belum tahu sih, jujur. Formationnya bisa 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3. Tapi gue masukinnya dulu 10 pemainnya sekarang, ya kan? Gue mungkin ngomong yang udah pasti masuk, udah pasti main ya. Back antara Areola atau Flecken, tapi lebih ke arah Flecken. Kiper. Kiper tadi. Back sekarang gue ada Doughty, Reguilon, Moreno, Pedro Porro. Yang pasti main Reguilon sama Doughty. Pedro Porro atau Moreno kita lihat nanti. Tengah yang udah ada Son, Bowen, Maddison. Sisanya Kudus sama Bailey. Mungkin bisa ganti Johnson juga deh. Tadi kan kita udah ngobrol lah ya. Depannya Watkins sama Tony yang pasti. Terus udah ada Muniz. Muniz mungkin gak main kalau misalkan gue decide Kudus atau Bailey atau Johnson yang main. Jadi masih fleksibel. Nyari-nyari info dulu, Pak. Oke. Kapten? Son, udah pasti Son. Easy tuh. Easy pick. Easy pick. Ketimbang Watkins. Ya. Watkins main away. Iya, Son juga main away. Tapi Son terbukti Watkins jagoan. Ya Watkins yang jagoan away-nya cuman lumayan sih waktu lawan Fulham sama Luton. Gak tau tetap. Oke. Tapi bisa aja ganti sih last minute. Kita lihat aja. Ya kita lihat aja pas deadline ya. Oke, kalau gitu I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline blank game week 29 itu ada di weekend ini, hari Sabtu 16 Maret jam 20.30 malam WIB. Jangan lupa juga subscribe YouTube FPL Bias, dan kita juga ada di TikTok, X, dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan break lagi minggu depan karena IPL juga ada international break, dan akan balik lagi minggu depannya buat bahas game week 30. Oke, Mike. Thanks for your time. Good luck buat semua. We'll see you next time. Bye.